ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next ya teman-teman. Teman-teman bisa buka buku paketnya halaman pertama di bab pertama, yaitu ada tentang icon-icon pendukung aplikasi pengolah kata ya. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu tidak aplikasi pengolah kata itu termasuk dari bagian apa? Apa sih aplikasi pengolah kata itu? Ya, aplikasi pengolah kata itu termasuk dari bagian Microsoft Word, aplikasi Microsoft Word, dan aplikasi Microsoft PowerPoint. Hanya saja PowerPoint itu berupa presentasi, biasa dipresentasikan ya. Nih, kalau misalkan aplikasi pengolah angka itu termasuk dari bagian Microsoft Excel ya. Nah, teman-teman, pada kelas 4 dan kelas 5, teman-teman kita membuka Microsoft Word, mengenal yang namanya Home Insert. Pasti ada ya. Di sini ada namanya Home, Insert, Design, Layout, References, Smiling, Review, View, dan Help. Kita kenal itu semua. Terus ada Closing. Kita kenal, close itu untuk menutup. Maximize untuk memperbesar layar, minimize untuk memperkecil layar. Terus ada save ya. Terus ada undo. Nah, itu semua termasuk dari icon-icon pendukung pada aplikasi pengolah kata. Ya, oke, selanjutnya teman-teman bisa dibuka buku paketnya halaman 3. Atau teman-teman bisa melihat di layar yang sudah Bunda buatkan di sini. Ya. Di sini ada jendela aplikasi Microsoft Word ya, teman-teman. Nah, ini yang Bunda sudah tampilkan di layar. Di sini adalah bagian-bagian jendela pada aplikasi Microsoft Word ya, jendela aplikasi Microsoft Word. Di sini ternyata insert design layout itu mempunyai suatu bagiannya juga. Terus save, undo juga sama, close juga sama, itu termasuk dari bagian jendela aplikasi Microsoft Word. Tapi bagiannya itu termasuk dari kelompok-kelompoknya. Jadi mereka pun di Microsoft ini pun mempunyai kelompok-kelompok kerjanya ya teman-teman. Oke, yang pertama, di sini ada judul dokumen, namanya title bar. Ya, lihat yang Bunda sudah garis bawahi itu adalah namanya title bar. Title bar itu judul dokumen yang berisikan judul lembar kerja atau nama file yang terletak di bagian atas jendela Microsoft Word. Ini teman-teman, title bar namanya. Oh, bisa berupa ini. Nih, TIK 1 yang dimaksud dengan TIK 1 itu TIK pekan 1 ya. Nah, atau misalkan teman-teman sedang mengetik yang seperti ini, terus teman-teman simpan di save. Terus misalkan namanya Cessna. Wow, berarti judul dokumennya namanya Cessna atau Afgan. Nah, berarti judul dokumennya Afgan ya. Nah, ini termasuk dari judul dokumen. Oke, teman-teman. Selanjutnya, bagian jendela aplikasi Microsoft Word yaitu ada Quick Access Toolbar. Nih, teman-teman. Ini ya, teman-teman, yang dimaksud dengan Quick Access Toolbar. Jadi kita tidak hanya mengenal save, itu tuh simpen di save tuh di bagian pojok sebelah kiri ya kan. Nah, atau diundo aja, diundo. Ternyata save, undo, dan redo itu termasuk dari kelompok kerjanya bagian jendela aplikasi Microsoft-nya, yaitu bagian Quick Access Toolbar ya. Jadi yang dimaksud dengan Quick Access Toolbar itu yang berisi icon-icon yang berguna untuk mempercepat
dalam melakukan perintah ya. Misalkan kalau kita menyimpan biasanya kita masuk ke file, save as, klik nama, langsung save. Nah, ini kan untuk mempercepat. Jadi quick access toolbar itu untuk mempercepat, yaitu misalkan di save penyimpanan, kita bisa langsung klik ini ya, bisa langsung klik save. Terus ketik nama, langsung simpan ya. Lalu selanjutnya ada tab ya. Lihat, kita mengenal yang namanya file, home, insert, design, layout. Nah, itu termasuk dari kelompok kerja atau bagian-bagian jendela pada aplikasi Microsoft Word. Nah, ternyata dari file, home, insert, design, layout, references, my links, review, view, dan help, ini termasuk dari bagian jendela aplikasi Microsoft Word, yaitu tab. Lalu selanjutnya ada ribbon. Nih, ribbon. Ribbon itu bagian yang berisi deretan perintah dalam setiap tab yang ditampilkan. Ya. Dan ribbon ini dibagi dalam grup-grup atau kelompok-kelompok tertentu. Nih, kelompok-kelompoknya. Ribbon itu dia seperti teman kerjanya di sini nih, ya. Grup tertentu ada paste, di dalam ribbon itu ada isi icon paste, cut, copy, format painter, jenis huruf, ukuran huruf, menebalkan, memiringkan, dan menggarisbawahi huruf. Ada paragraf, space, ya teman-teman, atau numbering untuk memberi nomor. Lalu ada di situ ada A, B, C, itu untuk apa? Sama, itu untuk mengubah dari tulisan juga, bisa memperbesar atau memperkecil. Di situ ada normal atau no space ya, atau hiding satu. Teman-teman bisa memilih nanti. Lalu itu semua termasuk dari bagian ribbon ya, bagian jendela aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya, tadi sudah Bunda jelaskan, di situ ada paste, cut, copy, format painter, terus ada jenis huruf, ukuran huruf, paragraf, terus juga find, select, terus juga ada jenis tulisan lainnya. Itu termasuk dari bagian grup nih. Ini ternyata mempunyai grup-grupnya masing-masing. Ada clipboard. Clipboard grupnya apa? Di situ isinya ada apa saja? Ada paste, cut, copy, format painter, lalu font. Font sendiri ada apa saja di situ? Ada jenis huruf, ada ukuran huruf, ya teman-teman, ada menebalkan huruf, memiringkan huruf, dan juga menggarisbawahi huruf, ada mewarnai tulisan dan lain-lain. Terus paragraf, lihat. Nah, ini isi dari paragraf ya teman-teman. Di situ ada paragraf kiri, tengah, kanan, ataupun paragraf yang sama di situ. Jadi tidak ada jadi rata kiri dan rata kanan. Lalu juga ada tempat mewarnai juga, ada tabelnya juga ya teman-teman. Terus stylist itu style hurufnya ya. Teman-teman bisa pencet normal atau no space. Nah, seperti ini. Atau hiding 1. Nah, hiding 1 lebih besar. Oke, selanjutnya. Di situ ada close. Ya. Kita biasa kalau misalkan latihan di situ ada itu tolong tutup jendela Windows-nya atau di close aja. Microsoft-nya, Word-nya di close aja. Nah, itu termasuk dari bagian control size button ya, teman-teman. Close, maximize, minimize itu termasuk dari control size button. Lalu selanjutnya di sini ada tempat menulis yang Bunda sudah kotakan ya, yang Bunda sudah kotakan di sini.
Ini termasuk dari tempat menulis. Oke? Selanjutnya, bagian pada aplikasi Microsoft Word itu ada info halaman. Ya, apa itu info halaman? Di situ merupakan tentang keterangan nomor 1 halaman yang sedang dibuka, ya, suatu halaman yang sedang dibuka atau jumlah semua halaman, ya. Seperti ini ya, teman-teman. Nih. Ini yang Bunda buka itu ada 1 lembar dan kita bisa mengetahui ada berapa kata. Ini ada 31 kata. Jadi 1 lembar 31 kata. Jadi kita mengetahui ini ada berapa lembar. Lalu yang terakhir ada icon zoom. Icon zoom ini berfungsi untuk mengubah ukuran tampilan huruf pada dokumen, ya. Jadi kita bisa memperbesar atau memperkecil. Seperti ini, teman-teman. Ya, nah seperti ini icon zoom bisa memperbesar kertasnya, ya, atau layarnya. Bisa memperkecil seperti ini. Oke, teman-teman. Semoga sampai di sini teman-teman paham, ya.